Oh indahnya silaturahmi, ke rumah saudara banyak rezeki. Aduh. Nyanyi aja, silaturahmi dong yang beneran, jangan nyanyi doang. Iya dong. Silaturahmi. Silaturahmi, Enak. silaturahmi. Enak banget emang. Enak ya? Enak sekali. Nah, Banyak makanan. Iya, banyak rezeki kan. Betul. Nah, ngomong-ngomong silaturahmi nih Pak. Nah, di depan kita ini udah ada kamera Pak. Seperti biasa dong kalau udah ada kamera gini. Tadi saya nyanyi. Nyanyi, ngaji, nyanyi. Saya tadi nyanyi. Berarti udah masuk nih. Udah ada kameranya. Waduh. Makanya, kalau udah ada kamera gini ya seperti biasa ya Sobat Madinah. Kita kembali lagi di segmen Syiar Madinah. Jadi sebelum itu kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madinah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di segmen Syiar Madinah. Insya Allah berkah. Nah Pak, ini kan lagi vibes-nya Idul Fitri nih Pak. Selesai bulan Ramadan. Ya. Ya ada rasa sedih juga sih Pak, Sedih. karena memang Ramadan itu berakhir, bulan yang semua pahala dilipat gandakan itu telah berakhir. Tapi ada senangnya juga Pak. Yakin ini ada sedihnya? Yakin lah sedih saya Pak. Sedih tapi muka saya tidak mencerminkan kesedihan gitu. Oke. Jadi kan selesai silaturahmi. Selesai Idul Fitri itu orang-orang pada silaturahmi Pak. Nah silaturahmi itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Oke. Silaturahmi itu silaturahim atau silaturahmi nih? Silaturahim sebenarnya silaturahmi itu saling mengunjungi. Silaturahim. Iya, silaturahim itu saling mengunjungi satu sama yang lain, antar keluarga maupun teman-teman juga tetap namanya silaturahim. Oke. Saling mengunjungi dan supaya kita lebih tahu keadaan saudara kita, lebih tahu keadaan teman-teman kita, kerabat kita. Itulah makanya kita dianjurkan untuk silaturahim. Begitu Mas Aldo. Iya betul. Apalagi sesama muslim pun kita bersaudara kan Pak ya. Betul. Jadi kita mau nggak mau kita harus mempererat tali silaturahmi gitu. Betul. Silaturahmi atau silaturahim tadi? Silaturahim. Mau pakai yang mana nih? Boleh dua-duanya. Oh, dua-duanya boleh. Boleh. Oke. Tapi ada yang mengatakan pendapatnya ya. Ada yang mengatakan bahwa silaturahim itu hanya khusus untuk keluarga. Lebih dikhususkan gitu. Oke. Kerabat keluarga ya. Tapi kalau silaturahmi itu bahasa Indonesia, udah di bahasa Indonesia kan. Dan itu secara umum ketemu sama teman, ketemu sama siapapun itu silaturahmi. Tapi mau pakai yang mana aja boleh. Nah ngomong Kalau yang bilang haram nggak ada, silaturahmi itu nggak ada di bahasa Arab. Ya memang nggak ada. Silaturahim itu yang ada. Oke. Tapi bukan haram untuk menyebutkan silaturahmi. Tetapi fungsinya sama aja. Bahasa kan kita bahasa Indonesia sama bahasa Arab. Iya betul. Gitu doang. Nah kalau misalnya silaturahim tadi Pak, Ya. itu apakah untuk keluarga doang, apa tetangga enggak gitu Pak? Kadang kan namanya kita Idul Fitri, ada juga kita milih-milih kadang, jangan ke tetangga situ dah, kita ke keluarga aja dah gitu. Terus kayak mengharapkan nunggu tetangga yang datang gitu, bukan kita yang datang gitu kan? Ya, jadi silaturahim itu tidak terbatas ke siapapun. Mau keluarga, mau tetangga, mau teman, mau kerabat, mau siapapun. Bahkan di luar Islam ada teman kita, saudara kita yang di luar Islam juga boleh kita silaturahim sama mereka. Iya. Jadi menyambung silaturahim itu sangatlah baik, sangat baik. Komunikasi itu membangun komunikasi yang baik antar kerabat, antar keluarga, antar teman, dan bahkan antar agama. Betul. Nah soalnya emang kalau silaturahmi itu kan saya pernah dengar Pak, katanya kalau memutus tali silaturahmi itu akan diputus juga rezekinya sama Allah ya. Oh gitu. Iya, tapi benar nggak tuh Pak yang saya dengar seperti itu Pak? Ada hadis yang bilang begini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga
orang yang memutus silaturahim. Oh. Oh, ini lebih parah Tidak dari mau masuk itu. surga, bukan apa tadi saya bilang tidak dapat rezeki ya, memutus rezeki bukan. Ya, memperlancar rezeki ya. Mm-mm. Jadi memperlancar rezeki, siapa yang bersilaturahim itu akan dilancarkan rezekinya. Ada hadisnya juga. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ahabba, ingin atau cinta atau suka, ayyubsata, bahwa Allah itu melapangkan rezekinya dan memanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Gitu. Jadi sambung silaturahim itu pertama dapat rezekinya dilapangkan oleh Allah. Rezeki nambah. Iya betul. Kemudian tadi umurnya dipanjangkan, artinya Oke. ditambah berkahnya. Iya. Kemudian maka setelah rezeki ditambah, umur bertambah berkah, maka sambunglah silaturahimnya. Oke. Nah untuk Sobat Madinah tuh ya udah ada 2 kelebihan yang memang dahsyat nih kelebihannya nih ya dari menyambung tali silaturahmi doang gitu. Maksudnya dengan kita berkunjung, dengan menyambung tali silaturahmi ini dapat 2 keberkahan nih. Nah, Berkah rezeki, berkah umur dan berkah yang lain-lainnya gitu. Nah, kalau udah Rasulullah yang bilang begitu, siapa lagi yang harus kita percaya? Nah, Iya. ini luar biasa sekali. Jadi Rasulullah udah bilang dibentangkan rezekinya. Kita mau nyari ke jauh-jauh tapi nggak silaturahim, wah itu justru salah. Silaturahim supaya kita dibentangkan rezeki kita. Betul. Tapi Pak kalau misalnya saya ke rumah pacar tapi saya bilangnya silaturahim boleh nggak Pak? Silaturahim itu ikhtiar. Oh, ikhtiar. Ikhtiar untuk menikah sih itu. Beda lagi. Ya, Iya, itu iya, juga iya. bisa dikatakan silaturahim, bisa. Bisa ya? Tapi itu beda konteks lagi. Oh, beda lagi. Konteksnya beda. Ini ikhtiarnya beda ini. Silaturahim dengan niat memperdekat hubungan dengan calon mertua. Ya, betul. Calon istri. Ya, kan ada tujuannya juga. Ya, boleh, Tapi kan boleh. tujuannya baik. Boleh, Betul boleh. dong. Sobat Boleh Madinah, dong. Sobat Madinah kan juga mungkin ada yang memiliki tujuan-tujuan baik ya. Namanya silaturahim itu baik gitu. Jangan lupa bawaannya juga. Oh iya, Bawa martabak. Martabak the best Pak malam-malam. Emang silaturahim itu harus malam hari. Enggak, masa kalau malam bawa martabak, kalau siang bawa nasi padang lah minimal. Oke. Oke kan? Jadi momen silaturahim seperti sekarang ya, setelah Ramadan itu Setelah luar Ramadan. biasa. Jadi ini memang orang lagi berbondong-bondong untuk ke rumah keluarga, kerabat. Ini luar biasa. Ini memanfaatkan momen setelah Ramadan. Udah lama nggak ketemu, apalagi habis Covid nih. Iya betul. Udah 2 tahun. Iya, Covid udah 2 tahun. Masih sih sekarang, tapi Masih. alhamdulillah udah mulai menurun. Tapi udah agak Dan lama. alhamdulillah sekarang kita udah boleh silaturahim, pulang kampung. Ya apalagi mudik nih Pak yang sekarang tuh kan orang boleh mudik mungkin kan namanya kayak Pak Taufik nih kaum yang memang kaum yang hijrah apa namanya Musafir. musafir namanya tuh kalau bahasa itunya lupa saya bahasanya itulah kan pasti rindulah sama orang-orang kampung terus kayak LDR. sama suasana kampung, kerabat, saudara, keluarga semua pasti kan rindu. Jadi tahun ini alhamdulillah kita bisa menyambung tali silaturahim lagi untuk lebih ketemu banyak orang. Iya betul sekali. Alhamdulillah sekarang dibolehkan. Ya. Tapi ingat, Sobat Madinah, booster dulu. Nah, Karena memang kita harus patuh prokes Betul. pemerintah dan terutama Allah, pasti kita patuhi Allah, Rasulullah, dan taati ulil amri minkum, pemerintah. Jadi kita dibolehkan untuk silaturahim kemana-mana, pulang kampung juga boleh, tapi ingat syaratnya harus dilengkapi dulu. iya tuh lengkapin dulu syaratnya dan jangan lupa prokes, jangan ntar rame-rame udah ini, apa segala macam udah nggak ini, jadi lupa semuanya ya. Kita kan tujuan kita juga harus tetap menjaga kesehatan. Betul sekali. Ikhtiar namanya. Dan ada juga silaturahmi atau silaturahim itu menghasilkan jodoh. Yang tadi ya benar juga, apalagi momennya lebaran nih kan. Habis silaturahim, besoknya lamaran, Ya, bulan-bulan berkah, ya kan. Lagi banyak tuh soalnya pemasukan ada THR kan. Waduh, Bener kan? betul, betul. Bener, ada THR dua-dua. TH,
THR menjadi mahar. Nah, Keren. THR menjadi mahar tuh, bagus jadinya. Oke. Bermanfaat sekali ya Bermanfaat THR-nya. sekali itu THR-nya dan berkah insya Allah tuh. Wah, insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Bukan dibeliin petasan Nah, bakar-bakar. bukan. Waduh, Enggak. itu sih mubazir. Mubazir. Pokoknya nggak mubazir lah kalau itu. Insya Allah Insya Allah. berkah, berkah. Berkah pokoknya. Kalau silaturahim itu, apakah kita harus pakai baju-baju yang bagus gitu Pak? Karena kan Lebaran emang identiknya orang beli baju gitu kan. Mungkin juga Sobat Madinah bertanya. Iya. Jadi kita kalau silaturahim itu tidak mesti pakai baju yang baru, akan tetapi baju yang sopan sudah cukup. Baju yang sopan yang mungkin itu nyaman dilihat oleh keluarga yang kita temui, keluarga yang kita kunjungi. Jangan sampai kita terlalu terlalu baru ya. Baju kita baru, ternyata yang kita temui ini silaturahim ini bajunya sudah sobek-sobek di mana-mana. Sudah lusuh. Iya, itu otomatis hatinya sedih sekali. Betul. Sedih. Betul. Akan tetapi dia nggak sedih kalau kita pakai baju baru, tapi bawain baju baru buat dia juga. Iya. Wah, itu Luar biasa itu. mantap sekali. Mantap. Baju. Nah, kalau misalnya ada yang datang ke rumah kita silaturahim itu gimana tuh, Pak? Oh, oke. Nah, ini. Jadi kalau ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang datang ke rumah kita, Sobat Madinah nih. Jadi kalau ada yang datang ke rumah, maka Rasulullah SAW mengajarkan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir, maka muliakanlah tamumu. Jadi muliakan tamu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apabila ada tamu datang ke rumah, maka muliakanlah dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang terbaik. Bagaimana caranya? Suguhkan makanan yang kita punya, suguhkan apa yang sepantasnya kita suguhkan, dan jangan biarkan itu meja kosong. Jangan sampai diem udah 1 jam 2 jam masih ini air putih aja nggak dapet nih. Jangan sampai tamu yang datang cuma lihat-lihat foto di dinding gitu. Ntar kan kadang nih foto kita dipajang. Jadi nanya gini, itu siapa ya Pak? Itu saya Mas. Ya kan jangan sampai karena saking nggak ada makanan nggak ada minuman kan, bingung juga tuh mau minta nggak enak. Kadang kan sebagai tamu kan kita nggak enak kan. Betul sekali. Maksudnya kayak masa kita kasih kode begitu nggak enak. Nggak boleh dong. Ini juga nggak boleh dizolim. Nggak boleh. Kalau di meja itu kosong, tapi di belakang kita banyak makanan. Nah, itu kan dia nggak enak, makanya. tamunya nggak enak. Tamunya nggak enak. Pak, boleh dong makannya? Makanan di belakangnya boleh dong. Nggak ditawarin kan, nggak enak. Iya, gitu, sebagai jadi tamu. kita sebagai tuan rumah harus mengerti. Harus mengerti posisi kita sebagai tuan rumah, maka suguhkan yang terbaik. Oke. Suguhkan yang apa yang ada di rumah itu suguhkan aja. Selama itu ada di rumah, kita suguhkan yang terbaik. Insya Allah kita dapat manfaatnya, kita akan dapat berkahnya, kita juga dapat pahalanya, dan itu adalah cara terbaik yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, jadi Sobat Madinah ya, mengenai silaturahmi ini atau silaturahim ini, memang kita sebagai umat muslim pun harus terus menyambung tali silaturahmi. Karena memang ada 2 kelebihan tadi juga, berkah rezekinya semakin terbuka, umurnya dan berkah-berkah lainnya. Dan juga tadi seperti yang Pak Ustadz Taufik jelaskan gitu ya, bahwa kita sebagai tuan rumah itu harus menyambut tamu yang datang dengan sebaik mungkin. Ya kan, apa yang ada yang terbaik juga kita berikan, dan jangan membuat tamu yang datang untuk bersilaturahmi menjadi sedih, kecil hati, misalnya dengan mungkin pakaian-pakaian tadi seperti itu. Jadi tidak setiap tahun juga setiap Lebaran Sobat Madinah harus membeli baju yang bagus. Kalau memang misalnya masih ada baju yang bagus dan misalnya masih layak pakai, ya nggak apa-apa, digunakan aja dulu. Karena nggak setiap tahun harus semuanya baru. Yang penting sopan, dan itu adalah baju yang terbaik menurut Sobat Madinah. Oke, jadi itu aja tentang silaturahim atau silaturahmi. Kurang lebihnya mohon maaf. Seperti biasa, kami berdua pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.